Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan Indonesia. Saya sebagai moderator, nama saya Heni Ica Hamdiah, NIM 27, rekan saya Fatimah Zahro, NIM 39, Nikita Amanda Putri Widodo, NIM 41, Muhammad Hafiz Asyidik, NIM 61. Pembahasan di sini yang pertama yakni dasar, tujuan, unsur, asas, dan fungsi pendidikan nasional, serta kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan nasional. Melalui sistem pendidikan nasional, diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya. Nah, pendidikan di Indonesia mempunyai 3 landasan. Yang pertama, landasan ideal, ialah Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional, ialah UUD 1945. Dan yang ketiga, landasan operasional, ialah ketetapan MPR dan GBHN. Unsur-unsur pokoknya, yakni unsur-unsur pokok pendidikan nasional Pancasila terdiri dari pendidikan moral Pancasila, berlandaskan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah. Selanjutnya ada asas-asas pelaksanaan dan fungsi. Asas-asas pelaksanaan. Yang pertama, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Artinya, pendidikan nasional terbuka bagi setiap masyarakat Indonesia, mencakup seluruh jenis dan jenjang pendidikan, serta merupakan usaha sadar yang tak bisa dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Yang kedua, ada asas pendidikan seumur hidup, yang artinya diharapkan masyarakat Indonesia untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya. Yang ketiga, ada asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang kelima, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara, yang artinya mampu untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan bangsa. Yang keenam, ada asas Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketujuh, ada asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan. Dan yang kedelapan, ada asas manfaat, adil, dan merata yang memandang manusia seutuhnya tanpa ada diskriminasi. Dan yang kesembilan, ada asas ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, yang artinya, jika pendidik berada di depan, maka ia memberi teladan, jika berada di tengah, ia membangkitkan semangat atau motivasi, dan jika berada di belakang, pendidik mengawasi peserta didik. Dalam artian, pendidik mengikuti dan mengarahkan peserta didik agar berani untuk berjalan di depan dan bertanggung jawab. Yang ke-10 ada asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas yang memungkinkan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap masyarakat Indonesia memperoleh pendidikan. Yang ke-11 ada asas kepastian hukum, yang artinya sistem pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar perundang-undangan. Yang kedua ada fungsi. Fungsi pendidikan nasional ada 2. Yang pertama sebagai alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000, Bab 2 Pasal 3, yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Fatimah Zahro akan menjelaskan tentang kelembagaan,
program dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Kelembagaan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan. Diatur berdasarkan UU RI nomor 20 bab 5 pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang apabila telah memenuhi suatu persyaratan tertentu akan mendapatkan pengakuan seperti halnya hasil pendidikan formal maupun non-formal. Berikutnya, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Diatur dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 bab 6 pasal 14. Jenjang pendidikan ada 3. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian. Contoh dari pendidikan tinggi diantaranya akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Program dan pengelolaan pendidikan. Terdapat jenis-jenis program pendidikan, terbagi menjadi 8. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum yaitu pendidikan dasar menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang termasuk pendidikan umum adalah SMP, SD, dan SMA. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu, semisal Akmil. Yang keempat, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang kelima, pendidikan profesi. Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang keenam, pendidikan khusus. Pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa. Yang ketujuh, pendidikan agama. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama.
Yang terakhir, pendidikan kedinasan. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen, pemerintah, atau lembaga pemerintah non-departemen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum program pendidikan. Kurikulum sendiri didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Tabah pada tahun 1962 mendefinisikan kurikulum sebagai rencana untuk membelajarkan peserta didik. Lalu yang kedua, ada dari menurut Crack dan Edward mendefinisikan kurikulum sebagai suatu pengalaman belajar. Yang ketiga, yaitu menurut Heyman pada tahun 1973 mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang terorganisir dan terstruktur. Yang keempat, ada menurut McDonald pada tahun 1965 menjelaskan bahwa kurikulum adalah rencana kegiatan untuk menentukan pengajaran. Selanjutnya, ada aspek-aspek kurikulum. Konsep sistem pendidikan nasional sendiri dapat direalisasikan melalui kurikulum. Kurikulum dapat memberi 3 bekal utama pada peserta didik. Yang pertama yaitu bekal pengetahuan, bekal sikap, dan bekal keterampilan. Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dalam kaitan ini, kurikulum dibagi menjadi 2 aspek besar. Yang pertama yaitu aspek kesatuan nasional dan yang kedua yaitu aspek lokal. Di dalam aspek kesatuan nasional ini dimuat unsur-unsur penyatuan bangsa. Nah, unsur-unsur penyatuan bangsa ini terdiri atas bekal kesadaran dan kesatuan nasional, semangat kebangsaan, kesetiaan sosial, serta mempertebal rasa cinta tanah air. Lalu yang kedua ada aspek lokal. Di dalam aspek lokal ini dimuat berbagai sifat, baik itu sifat kekhasan daerah maupun berupa unsur budayanya, sosial maupun lingkungan alamnya, yang dapat menghidupkan sifat kebinekaan dan merupakan kekayaan dari nasional. Selanjutnya yaitu aspek kurikulum dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tepatnya pada nomor 20 tahun 2003, bab 10 pasal 36 ayat 3, dinyatakan bahwa 2 aspek nasional dan lokal itu dinyatakan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas suatu pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya, di sini terdapat penjelasan dari kurikulum nasional sendiri. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tepatnya pada nomor 20 tahun 2003 pada pasal 3, yang berbunyi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang ditujukan untuk menjadikan manusia yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Masing-masing satuan pendidikan, baik menurut jalurnya, jenjangnya, dan jenisnya, mempunyai tugas untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Di samping tujuan institusional yang diemban oleh masing-masing satuan pendidikan. Misalnya, pada sekolah SMK, sebagai suatu satuan pendidikan yang mengemban tujuan ganda, yaitu menyiapkan tenaga teknisi yang terampil dan cerdas, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Jadi, tujuan pendidikan nasional diberlakukan untuk semua satuan pendidikan, dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan prasekolahan, dan pendidikan luar sekolah. Demikian pula jenis pendidikan khusus seperti pendidikan anak luar biasa, pendidikan kedinasan, dan seterusnya. Ini diartikan bahwa tujuan dari pendidikan nasional sendiri telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya, terdapat tingkatan dalam kurikulum. Kurikulum menjembatani tujuan tersebut dengan praktek pengalaman belajar real di lapangan atau di sekolah. Dalam hubungan ini, Sudijarto telah merinci kurikulum dan membaginya atas 5 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang menggambarkan berbagai kemampuan, baik itu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan. Yang kedua, ada kerangka materi. Kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai serangkaian kemampuan yang disebut struktur kurikulum. Yang ketiga, ada garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih yang biasa disebut dengan GBPP atau silabi. Lalu yang keempat, ada panduan dan buku-buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran. Dalam artian pedoman guru dan buku paket belajar. Yang kelima, bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu dalam artian strategi belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu terdapat ciri-ciri dari kurikulum nasional. Ciri-ciri dari kurikulum nasional sendiri yaitu yang pertama, diberlakukan sama pada setiap macam satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu ditetapkan oleh pemerintah, baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu yang selanjutnya ada kurikulum muatan lokal. Pada kenyataan sampai dengan tahun 80-an, kurikulum disusun seluruhnya secara terpusat dan tidak memberi peluang untuk dijalinnya muatan lokal yang beraneka ragam, yang mencerminkan kekhasan daerah. Dilihat dari segi peserta didik, kemungkinan untuk memahami materi kurikulum yang sifatnya terpusat itu akan rendah karena isi program dirasakan dan tidak sesuai.
Selanjutnya yaitu ada latar belakang muatan lokal. Kesanggupan pemerintah dalam merealisasikan pemikiran mengenai muatan lokal tersebut yang dimulai pada sekolah dasar diwujudkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tepatnya pada nomor 0412/U/1987 pada tanggal 1 Juli 1987 tentang penerapan muatan lokal sekolah dasar. Kemudian disusul dengan penjabaran pelaksanaan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kata sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada buku petunjuk penerapan kurikulum sekolah dasar dinyatakan sebagai berikut. Dalam hal ini harus diingat bahwa adanya muatan lokal dalam kurikulum bukan bertujuan agar anak terjerat dalam lingkungannya semata-mata. Semua anak sekolah berhak mendapatkan kesempatan guna lebih terlibat dalam mobilitas yang melampaui batas lingkungannya sendiri. Selanjutnya di sini ada pengertian dari muatan lokal. Gambaran muatan lokal pada keputusan Kemendikbud yang dijelaskan sebelumnya menjelaskan bahwa muatan lokal sendiri didefinisikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah. Hal yang berkaitan dengan lingkungan ini perlu dipelajari oleh murid di daerah itu. Isi dalam penjelasan tersebut adalah materi pelajaran yang dipilih dari lingkungan dan dijadikan program untuk dipelajari oleh murid di bawah bimbingan guru guna untuk mencapai tujuan dari muatan lokal. Dan yang dimaksud dengan media penyampaian ialah metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal diambil dari dan menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Sedangkan lingkungan alam adalah lingkungan yang terdiri dari lingkungan hidup atau biotik yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta lingkungan tak hidup atau abiotik yang meliputi tanah, air, dan udara. Selanjutnya yaitu tujuan pokok dari muatan lokal. Tujuan dilaksanakannya muatan lokal ini sendiri dalam kurikulum sekolah dasar dapat dilihat dari segi baik itu segi kepentingan nasional dan segi kepentingan peserta didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, muatan lokal bertujuan atas dua aspek, yaitu yang pertama melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah, dan yang kedua yaitu mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. Selanjutnya, dari sudut kepentingan peserta didik muatan lokal bertujuan untuk yang pertama meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam, sosial maupun budayanya. Yang kedua, yaitu mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, ada memanfaatkan sumber belajar yang kaya yang terdapat di lingkungannya. Dan yang kelima, ada mempermudah peserta didik dalam menyerap materi pelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak penjelasan dari